Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Priyasti Widiani, mahasiswi semester 3 program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Hari ini saya akan memaparkan jawaban-jawaban dari tugas tutorial 1 mata kuliah MPDR 5302, yaitu studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Oke, baiklah. Kita mulai dengan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang analisis artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan topik isu sosial politik dan sosial budaya. Artikel yang telah saya temukan yaitu berjudul Preserving Cultural Heritage and Fostering Community Engagement, a Case Study of Sustainable Tourism Development in Ciletuh, Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Artikel ini membahas bagaimana pelestarian warisan budaya dapat meningkatkan keterlibatan komunitas dan mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Analisis dan poin penting yang pertama, pelestarian warisan budaya. Artikel ini menyoroti pentingnya melestarikan tradisi dan budaya lokal sebagai identitas komunitas. Yang kedua, keterlibatan komunitas, yaitu keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pelestarian budaya dapat menciptakan rasa memiliki dan mendukung keberlanjutan. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi model untuk pengembangan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melestarikan lingkungan dan budaya. Kaitannya dengan tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri Cibata, Kecamatan Wiliang, Kabupaten Bogor, pendekatan serupa telah saya terapkan, yaitu dengan mengintegrasikan pelajaran tentang budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa dalam pelestarian budaya, yaitu ekskul berupa ekskul pencaksilat yang merupakan seni tradisional yang tinggal melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar dalam kegiatan sekolah untuk memperkuat hubungan sosial dan budaya. Sebagai contoh, ketika ada perayaan-perayaan hari besar, kami melibatkan siswa kami untuk mengisi acara tersebut dengan menampilkan penampilan pencaksilat. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pelestarian budaya lokal, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas. Oke, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu masih seputar menganalisis artikel jurnal nasional terakreditasi yang berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural. Artikel yang saya temukan berjudul Interconnection of Religion and Culture in the Multicultural Education in Indonesia. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan multikultural dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya untuk menciptakan harmoni sosial di Indonesia. Analisis dan poin penting yang pertama yaitu integrasi nilai agama dan budaya. Artikel ini menyoroti bagaimana pendidikan multikultural dapat menjadi salah satu alat untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya sehingga menciptakan masyarakat yang lebih toleran. Yang kedua, pentingnya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk mengatasi konflik sosial dan budaya di masyarakat yang beragam. Yang ketiga, peran guru. Guru memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai multikultural kepada siswa, termasuk melalui metode pengajaran yang inklusif. Kaitannya lagi dengan tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri Cibata. Pendidikan multikultural telah diterapkan yaitu dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan agama ke dalam kurikulum sekolah. Berikut adalah contoh penerapan integrasi nilai-nilai budaya lokal dan agama ke dalam kurikulum Merdeka, karena kurikulum yang sekarang kurikulum yang digunakan di sekolah saya adalah kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Pelestarian budaya lokal melalui nilai keagamaan, yaitu saya memberikan tugas kepada siswa dalam kelompok untuk mempraktikkan satu tarian daerah yang berbeda dengan daerah Jawa Barat. Melalui proyek ini, siswa belajar mencintai budaya lokal sambil memahami hubungan budaya dengan nilai
beragama. Saya juga mengundang orang tua siswa untuk menyaksikan penampilan mereka. Eksplorasi budaya melalui praktik langsung, yaitu berupa kegiatan kunjungan ke sanggar yang kebetulan di daerah saya ada sanggar seni. Hal ini bertujuan untuk siswa dapat melihat dan mengenal alat-alat musik tradisional secara langsung. Mengadakan salat duha berjamaah setiap hari Jumat dan dilaksanakan di masjid yang dekat dengan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Kunjungan ke sanggar seni dan mengadakan salat duha berjamaah setiap hari Jumat dilaksanakan di masjid. Yaitu dilaksanakan di masjid untuk mempelajari peran budaya lokal dalam memperkuat nilai-nilai religius. Yang ketiga, mengikuti pelatihan guru untuk mengembangkan metode pengajaran yang mendukung pendidikan multikultur seperti pelatihan seni tari dan olah vokal. Pendekatan ini dapat membantu siswa memahami pentingnya keberagaman dan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif. Untuk pertanyaan nomor 3, masih seputar menganalisis artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta, yaitu yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Artikel yang telah saya temukan berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada Pelajaran Informatika di SMK Pembina Bangsa Bukit Tinggi. Artikel ini membahas bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan media berbasis teknologi. Analisis dan poin pentingnya yaitu 1. Penggunaan media berbasis Android. Artikel ini menyoroti pentingnya pengembangan media pembelajaran berbasis Android untuk meningkatkan interaksi siswa dengan materi pelajaran. Yang kedua, efektivitas TIK dalam pembelajaran. Penggunaan TIK terbukti meningkatkan minat belajar siswa dan mempermudah pemahaman konsep yang kompleks. Yang ketiga, dukungan teknologi. Artikel ini juga membahas pentingnya dukungan teknis dan pelatihan guru untuk mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Kaitannya dengan sekolah saya atau dengan tempat saya mengajar atau dengan lingkungan di pendidikan dasar, yaitu pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis Android yang sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar. Misalkan tentang seputar pendidikan dasar di TIK di SD, hanya seputar untuk penggunaan Android, ya, bagaimana secara bijak mereka memakai Android jadi tidak berkelanjutan. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada guru untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan aplikasi edukasi atau perangkat interaktif. Pelatihan ini sudah dilaksanakan oleh kecamatan, yaitu berupa pelatihan penggunaan IT atau berbasis AI. Yang ketiga, pengintegrasikan TIK ke dalam kurikulum sekolah untuk mendukung pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Karena dengan menggunakan IT, biasanya pembelajaran akan lebih menyenangkan, akan lebih bervariatif. Yang pendekatan ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi pelajaran dengan cara interaktif dan lebih modern tentunya. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu masih seputar menganalisis, tapi perbedaannya yaitu dengan nomor 3, 1 sampai dengan 3. Untuk nomor 4 ini artikel yang dianalisis adalah jurnal internasional yang bereputasi Scopus. Nah, judul yang saya temukan yaitu tentang Trends in Political Professionalization Research, Bibliometric Mapping of Published Article in the Scopus Database. Artikel ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis tren penelitian profesionalisasi politik. Analisis dan poin pentingnya, yang pertama yaitu pemetaan bibliometrik. Artikel ini menggunakan pendekatan bibliometrik untuk memetakan tren penelitian dalam profesionalisasi politik, memberikan wawasan tentang bagaimana topik ini berkembang di berbagai negara. Yang kedua, kontribusi akademik.
yaitu penelitian ini menyoroti kontribusi akademik dari berbagai artikel yang telah diterbitkan, membantu pembaca memahami arah penelitian di bidang ini. Yang ketiga, relevansi sosial politik. Artikel ini juga menghubungkan tren penelitian dengan isu-isu politik yang relevan seperti demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Jika kita akan mengaitkannya dengan konteks lokal, seperti di SD Negeri Cibatak, Kabupaten Bogor. Pendidikan ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana isu sosial politik mempengaruhi pendidikan dasar. Sebagai contoh, misalnya mengintegrasikan diskusi tentang profesionalisasi politik ke dalam pembelajaran kewarganegaraan, atau menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya partisipasi politik yang etis dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.